Pernah tiba-tiba merasa nyeri dada saat tengah duduk-duduk? Bisa jadi itu adalah fenomena angin duduk loh, gengs. Karena ini sangat berbahaya, jadi harus diwaspadai. Mau tahu info lengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Apa itu penyakit angin duduk? Penyakit angin duduk disebut dengan angina adalah suatu penyakit yang ditandai dengan nyeri dada. Nah, nyeri dada ini terjadi akibat otot jantung kurang mendapatkan pasokan oksigen dari aliran darah. Nah, pasokan darah ke jantung terganggu karena adanya penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah. Angin duduk dapat terjadi secara tiba-tiba, gengs. Angin duduk merupakan salah satu penyakit yang kerap disepelekan karena gejalanya mirip dengan masuk angin. Padahal masalah kesehatan yang istilahnya dikenal dengan angina pectoris ini terkait dengan organ vital, yaitu jantung loh. Menurut sejumlah orang yang mengalami angin duduk, rasanya seperti ada beban berat yang menimpa dada mereka. Gejala ini sebenarnya bisa muncul kapan aja, baik saat beraktivitas atau ketika tengah bersantai. Dan bukan berarti ada angin yang masuk ke tubuh ketika kita sedang duduk-duduk ya. Jadi istilah angin masuk dalam tubuh itu adalah mitos, geng, alias tidak benar. Ada 3 jenis fenomena angin duduk, yaitu dikenal dengan angina stabil. Nah, dalam kebanyakan kasus, aktivitas fisik seperti olahraga menyebabkan munculnya penyakit ini. Jantung membutuhkan oksigen ekstra dari aliran darah saat seseorang berolahraga. Nah, kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi jika arteri koroner tersumbat atau menyempit. Kedua, angina tidak stabil. Timbunan lemak dan gumpalan darah yang membatasi atau menghambat aliran darah ke jantung menyebabkan penyakit ini. Bahkan saat pasien minum obat atau istirahat, tetap nih dia mengalami nyeri dada yang disebabkan oleh angin duduk yang tidak stabil ini. Kejadian angina tidak stabil dapat berkembang menjadi serangan jantung jika tidak ditangani dengan cara yang benar dan efektif. Yang ketiga, angina varian atau disebut juga angina Prinzmetal. Pada keadaan ini, arteri jantung menyempit, sementara yang diakibatkan oleh spasme atau kekakuan pada pembuluh darah. Orang yang sedang istirahat bisa terkena angin duduk varian. Hal ini dikarenakan angin duduk varian dapat terjadi kapan saja di mana saja. Nah, faktor penyebab angin duduk ini apa saja? Angin duduk atau angina pectoris terjadi ketika pembuluh darah jantung atau koroner mengalami penyempitan. Pembuluh koroner jantung berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke otot jantung agar jantung dapat memompa darah dengan baik. Ketika pembuluh koroner ini mengalami penyempitan, tentunya suplai oksigen ke otot jantung akan terganggu sehingga jantung tidak dapat nih memompa dengan maksimal. Kondisi ini dikenal dengan penyakit jantung koroner. Penyebab penyakit jantung koroner adalah terjadinya pembentukan plak atau tumpukan lemak di pembuluh darah koroner yang disebut dengan aterosklerosis. Nah, pembuluh darah koroner yang sudah menyempit tersebut akan semakin menyempit saat penderitanya melakukan aktivitas. Selain akibat jantung koroner, angin duduk juga bisa muncul akibat dari pembuluh darah koroner menyempit sesaat ketika otot-otot pembuluh darah menegang. Tadi angin duduk varian ya. Nah, angin duduk ini bisa terjadi kapan aja, bahkan ketika seseorang sedang beristirahat. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan resiko tinggi terserang penyakit angin duduk. Yang pertama, perokok. Yang kedua, penderita diabetes. Kemudian ada juga yang ketiga, hipertensi. Orang yang stres juga bisa loh. Kemudian kolesterolnya tinggi, obesitas, kurang olahraga, pria berusia di atas 45 tahun atau wanita di atas 55 tahun, bisa juga pada orang yang memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya. Gejala penyakit angin duduk apa saja? Gejala utama penyakit angin duduk adalah munculnya rasa nyeri atau sakit yang tidak nyaman, baik ringan, sedang, bahkan berat di bagian dada. Kemungkinan juga timbul nyeri terasa seperti
menusuk atau panas seperti terbakar. Beberapa orang menggambarkannya sebagai dibekap, dicengkram. Bukan hanya itu aja, berikut beberapa gejala angin duduk lainnya yang harus kita waspadai. Tubuh berkeringat hebat nih. Kemudian nyeri dada yang dapat menjalar ke lengan kiri, ke leher, ke rahang, ke punggung. Kemudian dada seperti terhimpit, tertekan benda berat, sesak napas, tubuh terasa lelah, dan lain-lain. Nah, cara mengobati angin duduk bagaimana? Pengobatan angin duduk bertujuan untuk mengurangi keparahan gejalanya dan menurunkan resiko pengidap terserang atau terkena penyakit jantung. Nah, karena ketika terjadi serangan jantung itu akan berakibat pada kematian. Jika gejalanya masih ringan, menengah, tinggalkan kebiasaan buruk serta jalani pola hidup yang sehat. Umumnya dokter akan memberikan prosedur tindakan atau memberikan beberapa resep obat untuk pengidap angin duduk ini. Antara lain, nah tindakannya bisa dengan operasi angioplasti, yaitu dengan cara pemasangan stent di pembuluh darah jantung. Nah, prosedur ini merupakan prosedur utama dalam penanganan sumbatan pembuluh darah koroner. Prosedur ini bertujuan untuk memperlancar aliran darah dan melebarkan pembuluh darah menggunakan balon kecil khusus yang ditiup. Kemudian pembuluh darah dipasang nih stent agar aliran darah tetap lancar di bagian pembuluh darah yang tersumbat tersebut. Selanjutnya, operasi bypass. Nah, prosedur ini bertujuan untuk mengalihkan rute aliran darah agar tidak melewati pembuluh darah yang tersumbat atau rusak dengan menggunakan pembuluh darah dari bagian tubuh lainnya. Yang kedua, dengan obat-obatan. Contohnya ada obat penurun kadar kolesterol tubuh, obat-obatan nitrat untuk melemaskan pembuluh darah yang kaku agar darah dapat mengalir dengan lancar menuju ke jantung. Obat penghambat saluran kalsium. Nah, kemudian juga obat tersebut berfungsi untuk mengurangi tingkat gumpalan darah. Obat-obat pencegah pembekuan darah. Obat ini berfungsi untuk mencegah pengumpulan darah. Kemudian obat penghambat enzim pengubah angiotensin dikenal dengan ACE inhibitor. Obat ini berfungsi untuk menghambat aktivitas suatu hormon yang dapat mempersempit pembuluh darah. Untuk meningkatkan kewaspadaan pada penyakit ini, apabila kita mengalami nyeri dada yang tidak bisa dijelaskan, segera periksakan diri kita ke dokter. Angin duduk dapat ditangani dengan pengobatan dari dokter. Tak lupa juga dengan cara menjalani hidup sehat. Jika ditangani dengan baik, penderita angin duduk dapat terhindar dari komplikasi yang serius. Nah, sekian video dari saya. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.